Selamat pagi, Bapak Ibu. Pagi ini saya akan mencoba membuat simple regresi linear. Ini berdasarkan data yang sudah di download ya dalam bentuk CSV, dan kemudian kita akan memprediksi nanti data perkiraan saham penutupan berdasarkan harga tertinggi untuk sinyal regresi. Tahap awal kita akan membuka rapid miner ya, kemudian untuk datanya kita import dulu. Kita import dari file yang sudah disimpan di dalam komputer. Nah, di sini sudah ada file dalam bentuk CSV. Kemudian kita tekan next. Kemudian akan tampil ya datanya. Di sini ada saham pembukaan, penutup, lalu yang terendah dan tertinggi, ini volumenya. Kemudian datanya ini dipastikan tidak ada masalah. Kemudian kita tekan next. Nah, ini dia akan format your column. Nah, nanti di sini kita tekan lagi next ya, karena ini datanya tidak ada masalah. Nah, di sini adalah di mana mau kita simpan ya datanya. Nah, ini kebetulan foldernya tadi sudah saya buat. Nah, ini kita buat yang baru ya. Oke, nanti saya tambahin new. Kemudian kita klik finish. Oke, ini datanya sudah jadi ya. Ini ada data baru yang sudah kita input. Baik, selanjutnya kita akan membuat modelnya. Ini terlihat dari lambang seperti ini, artinya kita sudah import datanya dari file CSV. Kemudian kita tarik saja ya seperti ini, dan kita coba datanya kita hubungkan ya. Kemudian kita coba jalankan. Nah, datanya ada ya. Lalu kita cari di sini select attribute. Nah, ini sudah ada di sini ya. Ini kita putuskan dulu. Kita tarik lagi ya. Kemudian setelah kita tarik, ya selanjutnya dari dua ini kita koneksikan. Lalu di sini kita pilih subset ya, karena kita tidak menggunakan semua data. Baik, setelahnya kita pilih subset, lalu kita pilih select atribut untuk membuat persamaan regresi sederhana ya. Ini dimana kita akan memasukkan dua ini. Yang pertama adalah berdasarkan harga tertinggi, kemudian yang satu laginya adalah harga penutupan ya. Kemudian kita ketik apply, dimana artinya untuk atribut yang
tertinggi dan penutup itu adalah yang kita aplikasikan adalah harga penutup berdasarkan harga tertinggi. Jadi nanti fungsi Y itu adalah harga penutup, sedangkan X-nya adalah harga tertinggi. Setelah itu di operator ini kita pilih lagi set rule ya. Kita ketik aja set rule. Nah, kemudian ini kita tarik lagi ya. Kita tarik, kemudian kita hubungkan. Selanjutnya untuk yang di set rule ini kita pilih ya. Ini untuk atribut name-nya adalah harga penutup. Kemudian untuk target rule-nya ini pilih yang label ya. Kemudian kita apply ya. Lalu kita coba apakah jalan ya. Oke, seharusnya ini kita hubungkan dulu ya. Kita hubungkan dulu ya. Ya, apakah berjalan? Ya, contohnya ini ya, seperti ini. Ini kita cek ya. Sini sudah kelihatan ya. Ini adalah variabel Y-nya, itu harga penutup. Dan ini adalah variabel X-nya ya, harga tertinggi. Oke, selanjutnya ini kita putus ya terlebih dahulu. Lalu selanjutnya di operator kita akan membuat data latih dan data uji, di mana ini nanti nama operatornya kita cari split data ya. Nah, ini sudah ada split data. Kemudian ini kita tarik saja. Nah, ini mungkin bisa kita kecilkan ya supaya tetap terlihat. Kemudian split data ini adalah untuk berfungsi memisahkan antara data latih dan data uji. Baik, selanjutnya ini kita pilih, ini sampling datanya ini otomatis saja ya, ini ada banyak pilihan, kita pilih otomatis. Kemudian edit enumeration, di mana ini ada rasio antara data latih dan data uji. Data latih itu adalah data latihan, sedangkan data uji itu data yang untuk mencocokkan atau membuktikan bahwasanya data latih kita itu sudah sesuai. Nah, ini mungkin kita bisa tambahkan saja di sini untuk data rasio data latihnya itu ada di 0,8. Kemudian untuk data ujinya itu di 0,2. Kemudian ini kita klik OK. Kemudian ini kita cek lagi ya apakah sudah benar untuk data latihnya 80%. Kemudian untuk data ujinya itu sekitar 20% ya. Nah, kemudian sudah terbagi ya datanya antara data latih dan data uji. Oke, selanjutnya kita tambahkan lagi ya, setelah ini data terbagi, operator linear regresi ya. Ini ada banyak ya, jadi ini langsung aja, ini sudah ada linear regresi. Kita tarik ya. Kita tarik, kemudian kita koneksikan ya. Kita coba ini untuk koneksi ke data latihnya ya. Nih, kita sambungkan ya. Ini coba kita jalankan. Nah, ini sudah jalan ya. Nah, ini akan kelihatan data ini regresi dari harga penutup dan harga tertinggi ya. Ini kalau kita lihat di sini sudah ada fungsi linear regression. Ini ada data tertingginya, ini koefisiennya 0,991 ya. Ini
intercept-nya ini ada di minus 0,013. Ya, jadi intercept ini adalah pengurang ya. Jadi kalau kita lihat ini persamaannya ini ada di sini ya, deskripsi. Ini Y-nya adalah 0,991 dikali harga tertinggi ya, dikurang 0,013. Baik, ini fungsi dari harga penutup ya, itu sudah kita dapat ya. Kemudian kita kembali lagi ke desain ya. Jadi desain ini menggambarkan masih fungsi linear ya, sedangkan prediksi linearnya itu belum dapat ya. Nah, kemudian ini coba kita putus lagi. Kemudian untuk mendapatkan prediksi ini kita coba ke kita isikan di sini apply model ya. Apply model. Oke, ini sudah ada. Kemudian kita tarik ya. Nah, ini sudah ada untuk apply modelnya. Oke, baik ya, setelah dikonekkan, dimasukkan datanya, ini kita hubungkan ya. Kita coba jalankan fungsinya, kita jalankan. Ini ya tadi ya, ini persamaan linearnya. Ini tadi dari fungsi harga penutup ya. Kemudian kita cek untuk prediksi harganya ya, harga penutup. Jadi ini dari harga penutup yang ada, ini adalah prediksinya berdasarkan harga tertinggi ya. Jadi kita sudah dapatkan harga prediksi ya, sudah ada semua. Kemudian kita kembali ke desain ya. Kemudian kita akan mengevaluasi model kita ya. Ini caranya adalah dengan menggunakan performance ya. Baik ya, ini untuk performance ini diperlukan ya untuk melihat atau mengecek apakah prediksi harga penutup kita itu akurat ya. Nah, ini nanti coba kita klik performance. Di sini juga ada operator. Nah, ini banyak ya performance ini, yang kita pilih nanti adalah performance regresi. Untuk operator performance regresinya kita tarik ya, seperti ini ya. Ini untuk penguji ya. Nah, ini kemudian ini kita pilih ya, kita pilih mean square error ya. Ya, kemudian di sini kalau kita lihat ini ada banyak kita cek ya, ini apakah korelasi atau root relative square error ya ini. Nah, ini kita cek ya, ini square correlation ya. Nah, seperti ini untuk mengecek persamaan regresi kita. Jadi bisa kita cek parameter apa yang ingin kita ketahui dari model yang kita buat. Ya, ini setiap proses jangan lupa untuk disimpan ya. Disimpan di sini ya. Jadi nanti kalau sudah disimpan, nah kalau sudah jalan ya, ini dia. Berarti sudah tersimpan. Ya, ini performance
sudah ada ya nih. Ini root mean square errornya itu adalah 0,9 ya, 0,924. Kemudian ini square correlationnya adalah 1. Kalau kita lihat ini ya, secara keseluruhan ini ada 7 proses ya. Ya, di 7 proses ini, dimana proses pertama kita itu adalah mengambil dataset ya, dimana dataset ini adalah data bursa saham yang dari file CSV. Kemudian untuk proses yang kedua ini adalah select attribute ya, mana ini kita akan membuat model ya, dan model ini punya satu variabel independen dan satu variabel dependen. Satu variabel independennya adalah harga saham tertinggi, sedangkan dependennya adalah harga saham penutup. Kemudian di sini kita proses yang ketiga adalah set rule ya. Ini menentukan variabel independen dan dependen tadi ya. Kemudian di proses keempat ini kita split data, ini kita bagi, yaitu ada data latih dan data uji, data training dan data testing ya. Mana data trainingnya itu 80%, sedangkan data ujinya di 20%. Kemudian setelah data latih dan data uji itu kita dapatkan, data latihnya itu kita masukkan ke linear regresi ya. Ini kita masukkan ke sini untuk diproses. Kemudian untuk mendapatkan modelnya kita masukkan tadi datanya ke apply model ya. Lalu kemudian untuk mendapatkan evaluasi performanya kita tekan operator dari performance regression ya. Baiklah, ini data yang kita proses itu adalah data latih ya. Nah, untuk data uji nanti akan kita lakukan lagi untuk prosesnya. Baiklah, selanjutnya untuk data model uji kita tes lagi ya. Ini karena sudah ada modelnya, langsung aja kita blok antara apply model dan performance dibanding dengan kita buat ulang dari operator. Ini kita blok, kemudian klik kanan, kita copy, kemudian kita paste. Ini seperti ini. Kemudian ini kita ubah namanya ya, dia jadi apply model data training. Kemudian yang ini kita ubah jadi data performance training. Kemudian ini kita rubah namanya apply model testing. Ini juga kita rubah namanya menjadi performance untuk data testing.
Kemudian untuk modelnya kita pindahkan ke data testing ya. Kita tarik aja dari sini. Dari sini kita tarik ke sini. Nah, ini harus cepat ya. Perhatikan ada percabangan. Kita klik aja. Nah, ini jadi seperti ini. Nah, kemudian ini modelnya sudah masuk ya ke testing, tapi untuk datanya belum. Nah, kalau kita lihat ya, data itu ada di sini. Data untuk yang training itu ada di 681.000 ya. Kemudian untuk data testing itu ada di split data partition 2 itu di 170.253, dimana ini partisi 2 ini adalah 20% ya, sementara yang partisi 1 ini sebanyak 80% nya. Oke, mungkin langsung saja kita split data ini ke apply model testing. Jadi seperti ini, dan biar gampang tarik saja ya, jadi seperti ini ya. Jadi ini kalau kita lihat sudah kelihatan ya, ya. Yang ini tadi datanya adalah data training ya. Nah, yang ini adalah data, yang di bawah adalah data testing ya. Ini seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, kemudian setelah itu kita lihat untuk modelnya. Ini kita pilih first ya, ini ya. Kemudian yang ini juga, ini kita pilih juga yang first ya. Kemudian ini coba kita hubungkan ya sini, lalu kita prosesnya kita jalankan. Nah, ini hasilnya ya. Ya, ini hasilnya. Ini root mean square dari data performance testing ya. Root mean square errornya 0,898, kemudian performance trainingnya di 0,924, lalu square correlationnya ini 1 untuk performance training, kemudian ini square correlationnya 1 untuk performance testing ya. Kemudian ini datanya ya. Ini. Kalau dilihat ini data harga penutupan dengan harga prediksinya ini mirip ya, datanya baik. Kemudian kita lanjut lagi ke desain, lalu kita coba kita hubungkan lagi konektor dari performance testingnya, kemudian kita jalankan kembali. Nah, ini kita dapatkan data apply model testingnya di prediksi maupun data penutupan sahamnya ya. Ini produk ini ada banyak sekali datanya, ada 170.000. Kalau kita lihat nih datanya untuk apply model testingnya ini masih mirip-mirip ya, 53.530, kemudian 53.223,
Ini untuk apply model testing. Kalau apply model training itu juga sama ya. Ini kan datanya di 80%, 681.000 ya datanya. Kemudian untuk harga prediksi penutupan saham dengan harga penutupan saham sendiri ini juga mirip-mirip ya. Nah, ini yang tadi untuk performance trainingnya, kemudian ini untuk performance testingnya, kemudian ini linear regressionnya ya, persamaannya, kemudian ini resultnya, ini seperti ini. Dan kita kembali lagi ke desain. Oke ya, jadi ini setelah model ini tercipta, coba kita jalankan sekali lagi. Kemudian ini kita lihat ada data apply model testing ya. Ini ada model apply training. Untuk model apply training ini kita lihat ada data, ada statistiknya, kemudian ada visualisasinya ya. Nah, untuk visualisasinya ini kita lihat di sini ya, ada data harga penutupan maupun data prediksi. Kemudian ini tadi kita setting dulu ya scatter. Kemudian untuk nilai x-axis kolomnya ini di high. Kemudian ini close ya. Kemudian untuk yang satu lagi ini tipenya line ya, ini sama. Nah, ini kita lihat ini adalah prediction-nya ya, prediction close ya. Oke, ini kelihatan ya untuk menilai. Ini tadi coba kita pastikan kembali ya. Ini modelnya di scatter bubble, kemudian ini adalah sumbu X-nya adalah harga saham tertinggi, kemudian sumbu Y-nya itu adalah harga prediksinya ya. Nah, ini. Jadi ya seperti ini persamaannya ya. Oke ya, untuk plot style-nya ini kita coba ini ya, kita buatkan plot style-nya ini yang dash ya. Ini kita ya seperti ini hasilnya. Oke ya, ini coba kita hapus dulu yang part 2 nya. Ini ya. Oke. Kemudian ini bisa kita kalau mau buat pisahkan ya, tambah plot 2, kemudian ini pilih line ya, kemudian X nya tetap sama ya, high, kemudian untuk sumbu Y nya ini kita ubah jadi yang prediksi ya. Ini harga prediksi saja yang ditampilkan ya. Oke. Ini juga kita ganti. Ini yang close. Oke, dia proses. Sorry, ini tadi plot style-nya kita geser yang merah ya. Nah, ini kelihatan merahnya.
Kemudian ini adalah model regresinya ya. Lalu ini plot stylenya, selain merah tadi kita tambahkan lagi ya ini. Nah ini ya, mungkin datanya agak besar ya, seperti ini. Kemudian ini untuk yang modal training. Kita coba lihat untuk model testingnya ya, seperti ini. Lalu dash ya. Nah, kelihatan juga sama, yang plot 2 juga sama. Ini X nya height ya. Ini kalau dot seperti ini, kalau untuk dash ya seperti ini. Kemudian ini harga penutupan, ini harga prediksi penutupannya. Ini ada fungsi-fungsi X dan Y nya. Lalu kita dapat menyimpan grafik ini bisa disimpan dalam bentuk file JSON ya. Misal kita mau buat simpannya itu di sini ya, anggap di sini. Atau mungkin kita bisa ekspor ya, ekspor PDF atau PNG. Ini biasanya kalau diperlukan dalam pelampiran di jurnal atau penelitian yang mau kita lakukan. Ini persamaannya ya, terlihat. Saya ulangin lagi ya, contoh untuk ekspor chartnya dalam bentuk PDF ya. Nah ini ya, misalkan kita mau buat di, terserah kita ini di mana, ini ada PC. Boleh nanti di sini kita buat judulnya simple regresi bursa saham. Ya ini bisa kita simpan ya, seperti ini. Kemudian kita balik ke desain. Ya, jadi yang tadi adalah latihan untuk single regresi ya, jadi hanya satu variabel. Ini jangan lupa untuk kita simpan ya, ini simpan. Nah nanti untuk yang multi regresi kita praktikkan kembali ya. Jadi sebenarnya kalau untuk multi regresi itu caranya sama. Tadi mungkin prosesnya di select attribute. Mungkin kalau di single regresi itu atributnya cuma 2, kalau multi regresi atributnya bisa banyak ya, lebih dari 2. Ini kita coba untuk buat yang multi regression ya. Kita mulai dari sini ya, proses, kemudian kita
ambil ya datanya yang ini tadi, kemudian kita tarik ya, ini mulai, kemudian kita pilih select atribut ya, ya. Oke, kita konekkan ya, kita konekkan, kemudian ini juga atributnya kita pilih juga subset ya, sama, kemudian ini kita pilih ya, close, kemudian height, kemudian low, kemudian open, kemudian volume. Kita apply. Oke, kemudian kita pilih operationnya lagi adalah set rule. Ini langsung kita tarik ya, kemudian ini boleh kita simpan. Ya, namanya mungkin boleh kita jadikan multiple referensi. Kita simpan ya, seperti ini. Nah, ini untuk yang praktikum untuk multiple linear regresi ini bisa ya kita rubah namanya. Kita rename jadi multiple di linear regresi. Oke, ini bisa dirubah-rubah ya untuk namanya. Ini kita rename juga. Ini mungkin tadi namanya jadi simple linear regresi. Oke, selanjutnya ini kita sambungkan konektornya ya. Kemudian setelah kita koneksikan untuk set rule-nya, ini atribut name-nya kita pilih close, kemudian untuk target rule-nya ini kita pilih yang label, kita apply. Kemudian setelah ini kita pilih split data ya, ini kita tarik, kemudian ini ya, split datanya ini adalah rasio antara data training dan data testing ya. Ini untuk datanya sama seperti single regresi, di sini adalah 0,8. Kemudian untuk data testingnya 0,2. Nah, ini oke. Kemudian setelah split data selesai, kita masuk ke linear regression. Ya, ini kita tarik. Ya, ini split data tadi dibangun ke linear regresi, dimana ini adalah data training dan ini adalah data testing. Kemudian setelahnya kita cari lagi apply model ya.
ini ya, ini apply model, ini adalah datanya, ini adalah modelnya. Ini setelah apply model, kita ukur performance-nya. Performance ya. Kemudian ini performance ya. Kita tarik sini. Kita tekan, kemudian kita koneksikan. Lalu kita jalankannya. Nah, ini datanya. Kemudian kita masuk yang untuk performance ya. Performance regression. Kita tarik saja ini. Kemudian kita coba, kita running ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita running. Nanti ini adalah muncul harga penutupan, kemudian harga prediksinya berdasarkan harga saham pembukaan, kemudian harga terendah, harga tertinggi, dan volume ya. Oke, ini kita coba. Ini kita konekkan lagi ya. Kemudian kita run. Nah, ini ya. Ini untuk data prediksinya bergantung pada harga tertinggi, harga terendah, dan harga pembukaan ya. Sebelumnya itu kita pastikan itu untuk linear regressionnya. Nah, ini dipilih none, kemudian ini tidak dicentang, kemudian ini menggunakan bias ya, supaya bisa digunakan dalam model multiple regresi. Coba sekali lagi. Ini untuk ini ya, root mean square-nya ya. Ini kita coba sekali lagi. Ini untuk performance-nya, ini kita pastikan mean square error-nya dicentang, di checklist, kemudian square correlation-nya ini ya. Oke, kemudian ini tadi kita copy ya. Ini kita copy, kemudian ini kita letakkan di bawahnya ya, dimana ini kita buat namanya untuk training performance. Ini juga training, kemudian ini testing,
testing. Nah, sebelumnya tadi kita sempat merubah ya di nol koma tujuh dan 0,3. Kemudian ini kita hubungkan ke sini ini ya, jadi sama seperti yang tadi ya. Sini kemudian ini datanya kita ambil di data latih. Kemudian untuk speed datanya kita ubah lagi di 0,8 dan 0,2. Oke. Kemudian ini akan kita hubungkan performance-nya, lalu untuk datanya juga ya. Kemudian kita running, kita cek, dan ini hasilnya ya. Ini hasilnya, ini ada data prediksi ya, data penutupan. Kemudian kalau kita lihat rumusnya ya, ini ada root mean square error ini di angka 0,588. Korelasinya sama dengan 1 juga ya, sangat kuat. Artinya 0,588 ini ternyata lebih kecil, jadi lebih bagus daripada single regresi ya. Semakin banyak data yang kita variabel yang ada gitu, jadi root mean square errornya semakin kecil ya, semakin bagus. Kemudian untuk kalau kita lihat untuk apply model testing, ini ada data, ada visualisasinya juga ya. Untuk testing kita lihat dulu ininya model scatter. Kemudian ini kita contoh, kita buat terhadap harga terendah variabelnya. Kemudian ini kita anggap harga penutup ya. Kita apply ya. Ini kita setting lagi. Ini kita lihat tidak ada data outlier ya. Datanya bagus ya. Kemudian kita coba lagi. Ya, ini jadi contohnya. Kemudian untuk yang data kedua, jadi boleh kita split juga ya. Ini boleh line. Kemudian ini sama ya. Play. Seperti ini ya. Ini kita ambil contoh.
ini yang tertinggi. Kalau seandainya ini terhadap variabel data tertinggi, dan ini kita ambil data yang prediksi. Coba kita apply. Ini juga datanya tidak terlihat ada outlier. Kira-kira seperti itu untuk contoh praktikum regresi multiple ya. Sekian kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.